Curhat Romo Brother Suster Online. Ini episode perdana yang diadain sama Komsos dari Paroki Salvator. Sesuai dengan namanya, kita mau mendengarkan curhat dari Romo Brother atau Suster ataupun online. Iya. Pada kesempatan perdana kali ini, aku berserta tim dikasih kesempatan yang sangat luar biasa mengunjungi sebuah susteran di tengah pikuk, kerasnya ibu kota, di daerah Palmerah, yaitu susteran FMM. Aku disambut oleh dua suster yang cantik-cantik ini. Aduh, suster, terima kasih atas waktunya, suster, udah boleh berkunjung ke sini, suster. Sama-sama. Terima kasih, sambutannya sangat-sangat sekali. Senang. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu kali ya. Aku di sini sebagai Arnold, aku sebagai host, aku Arnold. Ya, aku host magang di sini ya. Jadi ini ada kesempatan aku diganti, jadi tolong ratingnya dinaikin ya. Boleh kenalan suster dari satu-satu, mungkin dari suster siapa? Boleh. Ya, terima kasih. Saya Suster Matildis FMM. Suster Matildis FMM. Suster satunya? Saya Suster Clementina FMM. Ya, biasa dipanggil? Suster Clement. Suster Clement dan Suster Matildis. Oke. Jadi gini, suster. Keluhan saya itu saya suka sakit perut dan pundak saya itu suka berat. Itu beda suster ya? Oke, baru awal udah nggak lucu ya. Maaf ya teman-teman ya. Suster, maaf suster. Bagus loh, bagus. Kan kita cita ya. Oke, suster, aku kalau melihat Suster Clement dan Suster Matil di sini, aku inget Menara Eiffel di malam hari, suster. Wow. Cantik tapi tidak bisa dimiliki. Aduh. Bahaya. Halus gimana teman-teman? Boleh ya. Oke, kita masuk aja langsung, karena kalau yang lain denger saya ngoceh aja, itu bakal berantakan. Suster, kan aku lihat kayaknya nih dari udah senior jadi suster ya. Aku mau denger dong dan men-sharingkan ke teman-teman gimana sih proses panggilan suster gitu. Mau dari siapa, suster, boleh? Proses Boleh, panggilan Suster Clement? Boleh. Oke. Baiklah, awal proses panggilan saya tertarik menjadi seorang suster itu ketika saya masih kecil. Dari kecil memang sudah punya keinginan untuk menjadi suster. Waktu itu karena saya juga cukup aktif di kegiatan sekami yang diadakan di gereja. Lalu guru saya itu kebetulan juga suster FMM juga. Lalu di samping aktif dengan kegiatan sekami, saya juga waktu masih SD itu saya juga ikut kegiatan kursus bahasa Inggris yang diadakan oleh suster FMM sendiri. Nah, jadi keakraban saya dengan suster itu sudah mulai sejak saya masih kecil. Saya sudah mengenal suster, jadi suster itu sudah tidak asing lagi untuk saya. Nah, mengapa saya tertarik ingin menjadi suster? Karena saya melihat suster itu selalu ceria. Suster itu selalu ramah menyambut anak-anak yang datang belajar, menyambut anak-anak sekami, selalu membawa keceriaan. Lalu suster itu tuh cantik-cantik loh. Suster-suster itu cantik-cantik dan wajahnya tuh bersahaja. Nah, di situ ada, kalau besar saya mau jadi suster. Nah, waktu itu masih kecil kan, ya pokoknya kalau ditanya sama orang-orang di rumah itu mau jadi apa kalau besar, mau jadi suster dan suster, dari ujung ke ujung suster gitu. Jadi niat untuk menjadi seorang suster itu memang sudah ada sejak saya masih kecil. Nah, waktu saya beranjak remaja, nah namanya remaja itu kan sudah pergaulannya kan sudah beda ya. Kita tahu ya semuanya. Pernah remaja ya teman-teman. Pergaulannya kan sudah berubah lah, tidak seperti anak kecil. Nah, di sana saya sudah mulai mengenal teman cewek, teman cowok, dan sudah ada istilahnya itu geng-geng lah ya. Geng-geng seperti itu. Geng untuk belajar bersama sih kami waktu itu. Geng untuk belajar bersama, makan bersama, kumpul bersama begitu. Nah, dari situ angan-angan cita-cita saya untuk menjadi seorang religius itu kabur. Karena sudah asik kan dengan dunia-dunia remaja. Betul. Nah, lalu yang anehnya itu ketika SMA kelas 2, saya duduk di bangku SMA kelas 2,
Nah, di situ sekolah saya itu mengadakan promosi-promosi panggilan dari berbagai macam kongregasi. Mereka undang untuk mengadakan promosi panggilan di sekolah kami. Nah, waktu itu saya itu menjadi orang yang paling heboh untuk mendaftarkan diri. Muncul lagi suster ya? Iya. Angan-angannya untuk menjadi suster itu tuh muncul lagi ketika suster-suster itu datang dari berbagai macam tarekat dengan seragam mereka yang berbeda-beda, dan itu menambah sesuatu yang wah, ini nih kayaknya dulu tuh saya pengen jadi suster yang seperti ini. Nah, waktu itu saya selalu menjadi orang terdepan, duduk paling depan di depan suster-suster. Suster-suster memaparkan visi misi mereka, karunia, memaparkan visi misi mereka, dan saya selalu menulis nama saya, kan setelah terakhir kan ditulis nama siapa yang berminat, kan. Nah, saya selalu menulis nama saya. Macam ada berapa kongregasi yang datang itu saya selalu menulis, mendaftar nama saya. Nah, tibalah suatu saat di mana saya bingung sendiri ketika surat-surat dari suster itu, balasan itu datang ke saya. Adik, apakah kamu serius untuk menanggapi panggilanmu? Kalau serius, kami akan menjemput, kami akan atau ditulis saja nomor handphonenya begitu. Lalu saya sendiri jadi bingung. Aku baru mau nanya perasaan suster tuh gimana ketika menerima surat itu? Kan kayak surat panggilan. Itu dia kan, jadi bingung kan. Waduh, sebanyak tarekat ini saya mau pilih yang mana gitu kan, sempat galau lah gitu. Saya memang pengen jadi suster, tapi mau yang mana, ini banyak sekali. Lalu waktu itu memang suster FMM itu adalah biara yang paling dekat dengan rumah saya. Mereka mengadakan promosi panggilan yang paling terakhir dari antara semua tarekat itu. Oke, sorry suster, aku potong. Suster dari mana asalnya? Oh, saya dari Flores. Flores. Ya. Kebetulan waktu itu yang paling dekat sama rumah suster adalah susteran FMM. FMM. Oke. Boleh lanjut suster. Nah, yang paling dekat dengan rumah itu adalah suster FMM sendiri. Nah, disitulah saya tertarik sekali ketika hal yang unik itu muncul yang tidak pernah saya alami dengan suster-suster dari kongregasi lain itu. Hal yang unik itu adalah persaudaraan yang sangat luar biasa sekali. FMM itu kan Fransiskan ya, Fransiskan. Nah, yang hadir waktu itu yang mengadakan promosi panggilan di sekolah saya itu ada Pastor OFM Kapusin, lalu ada Ordo ketiga sekular Fransiskan, Ordo ketiga regular itu adalah FMM sendiri. Nah, jadi kan komplit ya di sana itu ada persaudaraan yang luar biasa. Persaudaraannya itu gini, ada suster yang tua tugasnya menyanyi, dia menyanyi tentang panggilan, lalu suster yang muda bermain gitar. Nah, wah, sesuatu yang luar biasa, tidak pernah saya ketemu dari suster-suster yang kemarin-kemarin. Ini yang luar biasa, saya bilang gitu kan. Ini yang luar biasa, ini yang saya mau, ini sesuatu yang unik gitu. Akhirnya saya mendaftarkan diri, semua saya daftarkan diri. Lalu saya mengajukan keinginan saya ini kepada orang tua. Saya berniat untuk mau menjawab panggilan saya karena saya tertarik. Yang pertama dulu waktu saya masih kecil, lalu saya ketemu lagi nih suster yang seperti ini yang saya mau. Nah, di situ saya mengajukan, memang ada penolakan dari orang tua, terutama dari mama saya sendiri. Itu memang beliau tidak setuju ya, karena saya sulung, jadi mereka tidak setuju. Nah, karena tidak setuju itu saya tetap memberanikan diri untuk melakukan PDKT. Oh. Kalau suster tuh PDKT ke orang tua ya, bukan ke pacar ya. Ini kan kita kan mau jadi suster, jadi PDKT-nya ke orang tua. Kalau ke pacar kan pasti pacar nggak mau kan. Nggak mau mengizinkan. Nah, PDKT ke orang tua. Lalu kita ke biara. Biara di sana diterima baik oleh para suster FMM, dan saya merasa bahwa karena saya diterima baik itu, saya merasa bahwa inilah saya punya panggilan, mungkin Tuhan menunjukkan lewat sini. Dan saya mengajukan, suster saya mau masuk biara. Lalu kata mama saya tidak izinkan karena kamu sulung dan macam-macam. Tapi saya tetap berniat untuk masuk biara, dan suster mengatakan bahwa kalau memang niatmu adalah masuk biara, itu adalah niatmu sendiri, keputusanmu sendiri, dan tanggung jawab itu adalah tanggung jawab kamu sendiri. Dan suster terbuka menerima saya masuk biara, saya juga terbuka untuk bergabung bersama dengan
dengan para suster gitu. Lalu gimana pastor, suster, orang tua terlebih mama suster itu gimana akhirnya? Mama saya itu memang dari awal itu sampai saya masuk novis ya. Kalau novis itu kan sudah mulai dengan belajar tentang hidup membiara yang lebih dalam lagi. Nah, sampai ke tahap novis ini mama saya itu belum mengizinkan. Oh, masih ada berat hati sih? Iya, masih berat hati karena beliau itu selalu mengatakan bahwa saya itu sulung dan saya itu harus kuliah dan harus menjadi yang mereka contoh cita-citakan. untuk adik-adiknya mungkin. Iya. Suster, berapa bersaudara? Saya ada 6 bersaudara. Oh, 6 bersaudara lebih Iya. Pasti kan beban berat mungkin untuk orang tua yang melepas ya. melepaskan yang sulung. Tapi akhirnya setelah novis orang tua rela melepasnya atau gimana? Pelan-pelan atau ada proses PDKT lagi gimana? Proses PDKT-nya begini, karena waktu itu saya sudah novis kedua kan sebentar lagi akan kaul pertama. Nah, mungkin mama saya itu dalam tahap dia mencoba-coba saya kan, anak ini bertahan atau tidak. Tetapi karena saya serius sampai tahap 2, berarti kan orang tua tahu dia serius. Nah, dari situ mama saya mengatakan bahwa sekarang saya mengakui bahwa kamu sudah masuk biara, kamu sudah berada dalam biara dan kamu mau menjadi suster. Nah, begitu. Jalan Tuhan yang ada. Itu suster itu, secara singkat itu ya? Iya. Oke. Nah itu tadi dari Suster Clement. Sekarang kita mau dengar nih, mungkin susternya lebih senior bisa dibilang ya. Aku nggak bilang itu loh, aku lebih bilang senior. Mungkin dari Suster Matildis gimana? Cerita Panggilannya ya. panjang ya. Waduh, kita bisa 2 hari suster di sini ya. Bisa 3 hari. Dipanjangin. Boleh suster. Ya, singkat saja Ya. ya. Ya, bagi saya panggilan hidup membiara untuk saya itu adalah suatu misteri. Mengapa? Karena dari kecil juga waktu saya SD tibalah kongregasi FMM ini di tempat kami, di paroki kami. Di mana suster? Di Flores, di Flores Pagal. juga, oke. Nah, di situ Fransiskan memang ada OFM dan muncullah FMM. Nah, suster FMM ini mengajar kami sekolah minggu. Tapi saya tertarik saja melihat ya, dalam hati kecil mau pakai seperti itu. Tertariknya kalau misalnya suster membagi komuni. Aduh, apalagi ada suster waktu itu, ada sekarang suster di sini itu dia aktif sekali untuk memimpin bersama Mudika. ONK sekarang itu untuk menyanyi kok. Jadi mereka luar biasa. Jadi saya lihat, waduh, lincah sekali susternya. Dia bisa suaranya juga bagus dalam hatiku, dalam mau deh seperti itu gitu. Nah, biasanya begitu. Tapi setelah saya SMP, saya hanya melihat saja, tidak ada keinginan untuk itu ya. Hanya melihat, pastornya suster seperti itu. Waktu saya SMA, muncul lagi itu. Ketika suster secara promosi panggilannya biasa seperti begitu, saya tertarik. Terus saya menyampaikan kepada orang tua saya, ibu saya senang sekali. Tapi bapak sebaliknya. Sebaliknya. Bapak saya bilang, jangan. Tapi ada alasan-alasan itu dan saya tidak memaksa. Maksudnya ya udah, mungkin memang pikiran orang tua seperti itu. Nah, selanjutnya itu terus saya kuliah. Terus saya kerja. Suster melewati proses kuliah normal dulu, terus kerja normal dulu, suster. Kuliah. Sudah itu saya aktif memang di paroki juga. Saya kuliah dan kebetulan di paroki kami itu di kayak kita ini ya, lingkungan. Saya aktif sekali dengan Mudika juga seperti itu. Timbul itu kalau ada promosi panggilan dari. Tapi saya ingat lagi bapak saya. Orang tua, bapak ya lebih ke bapak saya. Dan di situ ya tahulah kalau sudah kuliah kan, sudah remaja pasti ada relasi ya dengan sama-sama teman Mudika gitu ya, seperti sama ya kayak suster Clement tadi ya, udah ada relasi dengan teman-teman. Jadi sudah punya pacar lah. Nah, lanjut ya. Tapi bagi saya ketika saya ada pacaran seperti itu ya, itu mendewasakan saya. Dalam
arti saya bisa berpikir panggilan hidup itu, karena kita bacakan melalui promosi panggilan para suster, ada panggilan hidup berkeluarga, hidup sendiri, ada hidup untuk menjadi religius. Nah di situ saya ternyata ada ininya. Di situ saya mengerti akan panggilan hidup gitu ya. Nah, setelah itu tapi saya pikir lagi tapi itu suatu peristiwa yang mengagetkan saya ketika saya pulang cuti. Saya pulang cuti ke rumah dan sudah lama tidak ketemu suster-suster FMM. Nah, saya kebetulan waktu di situ saya merasakan saya sakit batuk pilek. Di saat itu mungkin Tuhan menyadarkan saya kenapa tuh? Kenapa? Pilek gitu ya. Jadi nggak sembuh-sembuh gitu ya batuk. Mungkin karena udara atau apa. Terus kami berobat ke susteran. Susterannya ini melayani pengobatan ada tempat di pastoran. Dia sendiri. Saya terkejut ketika melihat dia melayani pasien itu sekitar 20-an. Dia sendiri. Saya bilang, kenapa ya kok bisa? Biasanya ada perawat kan, ada. Di situ saya merasa ada kekuatan apa di sana. Akhirnya saya membantu suster itu di situ. Dan saya mengatakan, suster saya mau berobat. Baik, bolehkah kamu terakhir? Boleh suster. Jadi saya membantu dia. Setelah itu dia mengajak saya dengan ada teman saya ke biara, ke suster. Saya masuk di biara itu ada rasa tenang, damai sekali. Nah dari situ susternya mengajak saya untuk membantu dia bekerja. Anehnya, padahal saya kan anehnya, saya kan pulang cuti, harusnya saya pulang lagi ke Bali. Saya kan suster merantau. Saya kerja di Bali, saya kuliah di Bali. Nah waktu itu orang tua saya malah setuju lagi. Saya orang tua itu dalam arti bapak dan ibu. Bapak dan ibu, supaya saya tidak pulang lagi ke Bali. Untuk tidak pulang ke Bali. Supaya saya tetap di rumah gitu ya. Dalam hatiku ini apa ya? Saya berdoa ini Tuhan mau apa ya? Seperti itu. Dan disitulah akhirnya susternya saya mengajak saya untuk berdoa di biara, ikut adorasi ya. Jadi kekasan FMM itu, jadi FMM itu pusat hidupnya itu ekaristi. Sudah itu adorasi. Nah kekuatannya itu, di situ saya tertarik sekali. Adorasi itu, dan para susternya juga ada dari itu ya, dari tidak hanya dari Indonesia. Di situ saya merasa ditangkap oleh Tuhan. Waduh, nggak boleh lepas ya, dijagain. Waduh, ini, dan di situ saya akhirnya saya merenungkan apakah ini panggilan hidup saya. Seperti itu. Saya misteri satunya. Iya, aku misteri suster. Aku baru dengar ceritanya misteri suster. Terus berarti suster kalau bisa dibilang di umur berapa suster bisa menanggapi panggilan Tuhan? Kan suster udah kuliah, sudah kerja. Iya, sekitar umur 25. Wah. 24. Banyak juga ternyata yang baru menanggapi panggilan di umur segitu kan. Mungkin kalau kita lihat pada umumnya ketika lulus SMP, lulus SMA masuk seminari, lalu ikut prosesnya, jadi umurnya sesuai. Ternyata suster Matius di umur 25 baru menanggapi panggilan. Berarti menurutku nggak ada yang nggak mungkin ya kalau Tuhan itu pengen manggil kita ya suster. Itu teman-teman, tadi kita udah dengar semua cerita tentang panggilan suster-suster. Kalau aku tangkap tadi ya, ketika suster Matildi sakit dan berobat ke klinik suster sebutannya atau apa dulu? Ya, tempat ya untuk berobat lah. Iya, ke yang dimiliki susteran dan di situ menanggapi panggilannya. Aku juga sering ke Balkesmas Santa Maria, takutnya aku jadi suster juga nih. Boleh suster. Boleh. Kayak OFM. Nggak boleh FMM ya aku ya. Oke, tadi kita udah denger itu cerita panggilannya. Nah, kalau mungkin aku bisa bertanya kepada suster tuh udah berapa lama sih jadi suster gitu loh? Mungkin dari suster Matius ya? Nah, kalau saya sudah 22 tahun hidup membiara. 22 tahun hidup membiara. Wow, hampir seumur aku. Iya, maksudnya senior. Senior, iya. Kalau Suster Clemens? Kalau saya masih muda ya, masih junior, jadi masih menjadi suster junior itu 6 tahun. Oke. Kan kalau aku dengar nih udah
udah di atas 5 tahun. Nah, aku pengen denger deh gimana sih kehidupan di biara itu, suster. Bener nggak sih stigma di umat itu biara tuh ngebosenin, nggak ada PS gitu, nggak ada komputer, terus jauh dari dunia luar. Nah, mungkin suster bisa ceritain, sharing ke kita apa aja sih kegiatan suster selama di biara gitu. Oh, baik. Di dalam biara itu kegiatan kita itu memang ya tidak jauh dari rumah tangga, tetapi sesuatu yang unik di dalam biara itu adalah doa bersama. Nah, kegiatan kita itu dalam biara ada kita doa bersama, kita makan bersama, kita bekerja juga bersama, istirahat juga, rekreasi bersama juga. Jangan dikira ya nggak ada rekreasi. Oh, ada Suster-suster itu paling gila rekreasi. Oke, aku potong. Boleh tahu nggak suster rekreasinya apa sih seorang suster itu? Rekreasi itu bervariasi. Ada yang bisa nyanyi, ya silakan nyanyi. Karaoke? Pakai gitar karaoke. Oh. Tidak. Oh, nggak karaoke. Aduh, maaf. Ada gitar. Oh, ada main gitar. Jadi sendiri ya, main organ sendiri, main gitar sendiri, nyanyi sendiri. Ada yang main gitar, terus ada yang nyanyikan gitu. Lalu ada yang main kartu gitu. Refreshing. Lalu Tapi bukan judi suster ya? bukan. Astaga, aku berdosa di sini. Lanjut suster. Jadi gitu, ada rekreasi bersama. Nah, kegiatan kita itu memang bervariasi di dalam biara. Kita juga punya tanggung jawab masing-masing. Ada tanggung jawab di bagian pelayanan, ada tanggung jawab di bagian rumah tangga juga. Jadi kita bervariasi dalam biara itu. Itu kegiatannya itu saja. Menarik. Mungkin kalau yang sudah lebih senior. Sama sih. Oh iya. Kan satu rumah. Oh, satu rumah ya kebetulan ya. Ya, hanya memang kan setiap suster beda ya tanggung jawabnya. Ya. Jadi suster Clement di poliklinik. Oh iya. Saya di bagian karya sosial. Selama ini saya di GPIC dan saya sebelumnya menangani masalah human trafficking. Oke. Sorry suster, GPIC boleh jelasin apa suster? Itu lebih ke mana pelayanannya kita? Lebih kepada justice, peace, integration of creation. Jadi itu tentang keutuhan, kedamaian dan keadilan. Perdamaian ya. Itu langsung turun ke masyarakat gitu suster? Ya. Jadi kami ya seperti ekologi lingkungan seperti ini, kita bagaimana terus kita menanggapi situasi bencana alam seperti itu, menangani masalah-masalah kekerasan gitu. Jadi selama ini saya mendampingi korban-korban. Bekerja sama dengan pemerintah dari Kementerian Sosial, juga dari tarekat-tarekat yang ada di Jakarta dengan IOM seperti itu. Jadi itu beda ada. Jadi kegiatannya ada tanggung jawabnya itu. Jadi setiap pelayanan. Tiap suster beda-beda suster. Pembagian tugasnya mungkin job desk ya bisa kita bilang ya. Iya. Tapi suster, aku pernah dengar kabar. Aku pernah main ke seminari yang untuk calon pastor ya. Itu katanya makanan tuh nggak enak-enak suster. Bener gak sih suster? Siapa bilang? Aku pernah dengar cerita dari bukan seminaris, mau yang daftar. Mungkin karena dia nggak jadi daftar kan, jadi bilang makanan di seminaris tuh nggak enak. Bener gak sih suster? Makanan di susteran itu suster sendiri yang bikin atau ada tim masaknya, dan itu tentu sehat dong suster ya, dan pasti enak dong. Lihat aja kami sehat nih. Itu kalau makan itu suster bikin sendiri ada tim masaknya suster? Ada, kalau kami kan biara ini biara. besar, Ya. jadi ada yang masak. Tapi ada juga suster yang bisa masak nanti gilirannya seperti itu. Jadi enak dong makanannya sehat. Jangan aneh-aneh. Ada suster yang bisikin aku, Iya. katanya makanan di susteran di biara nggak enak-enak. Bercanda aja bang suster. Nah suster, kalau tadi aku dengar suster Matiulis sudah 22 tahun, suster Clement sudah 6 tahun. Pernah gak sih di tengah-tengah panggilan atau proses menuju ke panggilan itu suster merasa jenuh gitu? Jenuh akan panggilan, ini apa sih panggilan ini, kok hidupku gini-gini aja. Nah kalau misalkan pernah, gimana sih suster cara ngelewatin itu gitu loh? Apakah suster pernah ada di fase itu dan gimana cara ngelewatinnya gitu? Iya, monggo. Siapa? Mungkin suster Matiulis? Iya. Ya, pasti ada ya. Paling tidak seperti kalau mesin itu kan ada harus berhenti dulu. Nah pasti ada masa jenuh-jenuhnya juga. Maka kami sebagai suster ada waktu untuk retret. Nah di situ untuk kembali kami mengisi
ya istilah mengisi bensin ya. Ya, Gitu. Refill ya. Ya, refill. Jadi dari berbagai kegiatan, nah di situ kami ambil waktu untuk mengisi lagi kehidupan rohani kami. Di situ kami ambil waktu betul-betul bagaimana relasi kami yang dekat intim dengan Tuhan, dan juga kembali melihat, oh selama ini saya ini melakukan seperti ini, apa sih sebenarnya tujuan saya, apakah sungguh-sungguh saya mencintai panggilan saya sehingga betul saya mengikuti Kristus dengan penuh keyakinan, setia lagi, mulai lagi bangkit semangat yang baru. Nah pasti ada suster ya. Pasti. Kalau suster Clemens gimana? Apakah sama atau ada cara lain? Memang ya, kita kan hidup berkomunitas. Merasa jenuh itu pastilah, semua orang itu pasti merasa jenuh. Apalagi ya kalau biara itu kan ya mau tidak mau di dalam. Kita tidak seperti orang luar yang kalau saya bosan saya keluar, saya pergi kemana-mana, mana saya yang menyenangkan saya. Tapi di dalam itu ya kita hidupnya seperti ini. Kita hidupnya doa, kita bekerja bersama, kita punya aturan di dalam biara itu. Kita tidak sebebas yang di luar. Nah, ketika mengalami rasa jenuh, rasa bosan, hal yang paling pertama adalah kita kan dekat dengan Tuhan, gitu. Kita doa, kita punya kekuatan, dan itu kalau dibilang itu karismanya kita dipilih secara khusus oleh Tuhan, itu adalah kita dipanggil untuk menjadi pendoa. Datanglah kepada Tuhan untuk menyampaikan apa yang membuat saya bosan. Nah, di samping itu tidak hanya ya Tuhan itu langsung menjawab, karena kamu merasa bosan maka saya menyuruh kamu untuk pergi ke sana. Tidak mungkin kan? Tapi alternatif kedua adalah kita bisa terbuka dengan sesama suster kita dalam biara yang membuat saya rasa bosan ini. Kan sesama kita dalam biara kan bisa saling membantu. Sharing itu sah. Ya, sharing, saling menguatkan, saling memberi nasihat, dimana kita merasa bahwa kita merasa plong ya dari apa yang kita rasa bosan. Kan gitu. Jadi yang pertama itu kualitas hidup kita adalah doa. Lalu yang kedua harus ada keterbukaan kalau kita mengalami rasa jenuh, bosan seperti itu. Aku kan sering banget lihat suster Matildis di Salvator. Ini maaf suster Clemens ya, aku sering banget lihat suster Matildis di Salvator. Suster Matildis tuh fansnya banyak banget di Salvator. Aduh, mulai dari anak-anak, dari remaja, cewek cowok. Nah, aku pengen tahu gimana sih suster bicara soal fans ya. Pernah gak sih seorang suster itu tertarik dengan lawan jenis gitu? karena ini stigma di umat, di masyarakat, kayak suster tuh maaf ya nggak suka cewek ya, nggak suka cowok. Kalau pastor nggak suka cewek gitu loh. Dan itu jadi sering disalahartikan gitu loh. Makanya mumpung di sini aku mau nanya nih, gimana sih seorang suster tuh pasti kan pernah suka sama seorang cowok, terus gimana cara ngadapinnya? Mungkin nggak sih pas lagi menjalani proses menuju ke suster tuh ada juga halangan seperti itu loh gitu suster? Mungkin siapa ya? Agak susah ya, aduh. Jadi nggak enak di sini. Ini nih monggo, siapa yang mau duluan? yang mau dijebak duluan? Yang dijebak. Pernah gak sih tertarik gitu loh? Iya dong, kita kan manusia normal lah ya, kita rasa tertarik, pasti ada itu. Kalau suster sudah tidak merasa tertarik berarti kurang ya, sudah tidak ada rasa ya. Itu sangat normal bahwa ada rasa tertarik. Tapi di balik itu apa yang menjadi tertarik dari lawan jenis saya? Pasti ada sesuatu yang indah di pribadinya. Juga pun sebaliknya yang melihat suster. Tapi saya melihat itu menarik. Artinya begini, ketika saya merasa tertarik itu menantang saya. Menantang saya dalam arti bagaimana saya mencintai panggilan saya. Gitu. Bagaimana saya memelihara panggilan saya, dan dia adalah menjadi sahabat saya, menjadi saudara saya. Saya memandangnya seperti itu. Ketika dia merasa cinta ataupun saya pun merasa tertarik, itu mendukung panggilan saya. Karena kan cinta tidak harus memiliki. Tidak, cinta memiliki. Itu cocok untuk suster, cinta tidak harus memiliki. Lanjut tuh terbawa kekuatan. Iya, di situ saya merasa ini kekuatan juga, sehingga saya merasa semakin dipacu untuk semakin saya mencintai panggilan saya, bahwa tidak menjadi halangan untuk saya tetap setia menjadi suster. Justru dia
sebagai partner saya, itu sebagai yang saya Sahabat, kenal, ya. jadi sahabat. Jadi support juga suster Oh, ya. iya, dan di situ saya merasa saya tidak sendiri. Oh ya. Jadi positif ya suster Positif ya. sekali. Dan saya pun merasa bahwa di pribadi itu siapapun, ya apalagi sebagai lawan jenis, Tuhan sudah merasa menciptakan dia ada sangat berarti untuk orang lain. Setuju sekali. Sangat berharga itu, dan itu saya merasa ketertarikan itu adalah normal. Oke, yep. Tidak menjadi suatu halangan, tapi bagaimana dari pribadi saya sendiri Ya. untuk mencintai panggilan saya. Bahwa Suster Clement itu dia adalah mempelai Kristus. Waduh, mempelai Kristus. Waduh, calon suster kok bolak-balik buku bacaan itu apa nggak ngerti atau Ya, gimana? kalau orang gaul sekarang bilang tuh outfit of the day. Dimana kita mau pergi belanja, kita mau pakai rok and blue silakan, atau kita mau pakai baju kaos yang senyamannya kita silakan. Di tempat yang muslim, kami menyesuaikan diri, kami tidak pakai jubah, Oke. tapi kami pakai pakaian yang nyaman, menyesuaikan diri, dan tetap pakai lambang kami sebagai FMM.